Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa orang-orang yang ada di neraka itu keadaannya ada 4 macam. Yang pertama, yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka itu orang-orang yang ada di dalam neraka itu mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Yang kedua, orang yang sudah ada di neraka itu minta keringanan azab, wala yukhaffifu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur, dan tidak diringankan dari mereka azab neraka, demikian sebagai balasan pada setiap orang yang kufur. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, hingga bila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku akan berbuat amal soleh yang sudah aku tinggalkan selama ini. Penyesalan itu dimulai sejak itu. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun 99 sampai 100 itu gambaran seperti itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat kepadanya. Yang ketiga, Islam adalah agama yang di dalamnya menghimpun banyak kebaikan. Fa idza faraghta fansab. Jadi kalau kamu sudah selesai mengerjakan, kerjakan lagi. Selesai ini kerjakan begitu sampai taat. Capek-capekmu itu karena capek, letih karena memang melakukan kebaikan. Tetapi tetap mengistirahatkan saatan-saatan itu. Tetapi intinya adalah dia tidak menggunakan waktunya sedikit pun untuk hal-hal yang sia-sia. Itu berarti kualitas Islam seseorang itu menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik lagi tentang Ashabul A'raf, Ahlul A'raf, kelompok orang-orang yang kemudian antara kebaikan dan kejelekannya sama atau berbanding. Namun sebelumnya di kitabnya Syekh Mahir Ahmad As-Sufi itu ketika memberikan muqaddimah di bahasan tentang Al-Mizan, saya ingin sampaikan itu karena muqaddimah di Al-Mizan ini begitu penting untuk kita sama-sama perhatikan. Beliau secara runut, secara sistematis memberikan gambaran pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk termasuk manusia tidak untuk hidup kekal di dunia, tetapi ada ajal, ada batas kalau di dunia itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diuji amalannya, untuk diuji perbuatannya selama di dunia, di dalam keimanan atau kekafiran, ketaatan ataukah di maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu dan sudah kita maklumi bersama mafhum ayat itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Nah, secara runut dan sistematis beliau sebelum menjelaskan tentang Ahlul A'raf itu, pertama beliau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan main-main, tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Ayat inilah yang menyadarkan juga Ibrahim bin Adam pada waktu beliau keturunan orang kaya, dia pekerjaannya senang-senang saja, santai, berburu. Nah, suatu saat ketika berburu itu pekerjaannya ya cuma happy-happy saja karena dia orang kaya. Pada saat berburu itu lalu kemudian beliau mendengar ada orang yang membaca ayat ini kebetulan. Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan main-main dan sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepadaku? Itulah yang membuat Ibrahim bin Adam kemudian menjadi sadar dan menjadi seorang alim yang luar biasa. Tersentak beliau dengan ayat ini yang selama ini hidupnya hanya untuk bermain-main, hanya berjalan, hanya senang-senang, hanya happy-happy karena dia adalah orang kaya, keturunan orang kaya. Saat itu kemudian menjadi orang yang zuhud dan menjadi seorang ulama yang luar biasa. Ibrahim bin Adam. Mungkin kita sering mendengar beberapa ayat Allah. Apakah kemudian bisa membuat kita menjadi berubah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya mendengarkan saja dan tidak memahami? Yang kedua, sebagai penguat bahwa penciptaan manusia itu di bumi ini atau di dunia ini tidak sia-sia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat. Disitulah kemudian keberadaan kita akan dibalas, akan mendapatkan balasan terhadap apapun yang kita lakukan selama di dunia ini. Dalam Quran surat An-Najm ayat 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yujziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Nah, runtutan yang ketiga beliau sebutkan setelah menyatakan bahwa dunia ini tidak dibuat main-main, maka kemudian yang kedua sebagai penguatnya dibuatlah, diciptakan akhirat itu. Lalu yang ketiga beliau sebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk kekekalan. Itu saat di akhirat. Kematian itu hanya merupakan satu periode yang harus dijalani manusia. Makanya kemudian Utsman bin Affan itu, sekali lagi saya sampaikan, punya kebiasaan kalau sudah mengantar jenazah, beliau kemudian berhenti sejenak di pekuburan itu pada jenazah yang baru dikuburkan itu, lalu beliau menangis. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Kenapa engkau menangis pada saat melihat ada orang yang dikuburkan, sedangkan pada saat dijelaskan tentang surga dan neraka biasa saja?" Lalu Utsman bin Affan menjawab, "Karena ini merupakan awal, periode awal memasuki alam akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-maqbarah awwalu manazilil akhirah." Jadi
Kuburan itu adalah merupakan awal periode menuju alam akhirat, dan itu adalah kekekalan, dimulainya hidup. Jadi kalau jenazah ini hari ini dan seterusnya merasakan kenikmatan, maka berbahagialah dia. Tapi sebaliknya, kalau jenazah ini sudah merasakan beberapa pembalasan dari apa yang dilakukan selama di dunia, maka celakalah dia. Maka aku belajar dari kematian ini pada saat pekuburan itu. Itulah yang kemudian yang disebutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ada yang menarik jamaah yang dirahmati Allah, ada istilah itu khulud, kekal. Jadi kalau di dunia ini tidak kekal ya, cuma sebentar, ada ajalnya masing-masing, ada waktu batas masing-masing, dan diciptakanlah akhirat, dan di akhirat itulah kemudian manusia untuk kekekalan. Maka disebut dengan khulud ya, kekal. Ada yang mengatakan khulud itu adalah tinggal dalam waktu yang lama ya, bukan abadi gitu, bukan selama-lamanya. Makanya ada seorang yang berpendapat bahwa di akhirat pun tidak kekal. Ada yang mengatakan begitu, di akhirat pun tidak kekal, terserah Allah. Tetapi khulud itu adalah tinggal dalam waktu yang begitu sangat lama, tapi bukan abadi. Ada yang menyatakan begitu, ya terserah Allah. Ada yang kasih nama anaknya misalnya Khalid, ini kaitannya dengan khulud. Maka artinya orang tuanya berharap agar anaknya agak lama, panjang umurnya, maka dinamakanlah Khalid. Nah, jadi kalau ada orang Arab berkata fulan khalladallahu mulkah, fulan khalladallahu mulkahu, nah, dia berharap mudah-mudahan ketika dia memimpin kekuasaan itu agak panjang periodenya gitu kan, agak panjang periodenya walaupun tidak selama-lamanya. Nah, kalau ada orang tua yang sedikit ubannya atau tidak beruban, maka dia disebut mukhallad. Mukhallad, orang yang dikekalkan. Jadi ada orang yang sebenarnya dia sudah tua tapi tidak banyak ubannya, tidak beruban, maka itu disebut mukhallad ya. Tapi kalau dibuat sebenarnya dia ubanan lalu kemudian disember, itu mangodei, itu lain, itu tidak ada. Jadi kalau mukhallad itu adalah orang tua yang sudah tua tetapi kemudian tidak beruban. Nah, dalam lisanul Arab itu khulud artinya tinggal untuk selama-lamanya, tinggal dalam negeri untuk selamanya, dan dia tidak pernah keluar dari negeri itu. Ini digunakan untuk menyebut tinggal dalam waktu yang lama, bukan selama-lamanya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, menarik, setiap ada kata-kata an-nar itu biasanya di dalam Al-Quran ada qarina, ada pertautan dengan kalimat abada. Jadi sudah kekal lama gitu, beneran. Khalidina fiha abada. Jadi sudah kekal, lalu dikuatkan dengan qarina al-abad ya. Ini buat kita memahaminya bahwa betul-betul kematian itu merupakan awal periode akhirat yang disitulah nanti ada kekekalan. Sebagaimana yang sudah kita maklum bersama, sering saya sampaikan bahwa di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kematian yang berupa kambing gibas lalu disembelih. Hari ini tidak ada lagi yang namanya kematian, yang ada adalah kekekalan. Nah, untuk masalah neraka ini sedikit saya sampaikan supaya kemudian menguatkan kita lagi untuk semakin kuat beribadah kepada Allah, bukan karena persoalan nerakanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa orang-orang yang ada di neraka itu keadaannya ada 4 macam. Yang pertama, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang sudah ada di neraka ini
mereka minta keluar dari neraka, karena tidak kuat. Yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabum muqim. Mereka itu orang-orang yang ada di dalam neraka itu, mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Yang kedua, orang yang sudah ada di neraka itu karena tidak bisa dikeluarkan, karena tidak bisa keluar, lalu kemudian mereka minta keringanan azab. Dalam Quran surat Ghafir 49-50 disebutkan, wa qala alladziina fin naari li hazanatihi jahannam ud'u rabbakum yukhaffifu anna yawman minal adzab. Dan adapun orang-orang yang berada di neraka itu berkata kepada penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Rabb-Mu supaya dia meringankan azab dari kami ini, barang sehari saja. Jadi tidak bisa keluar, lalu kemudian mereka berharap, memohon kepada penjaga neraka untuk diringankan saja, sehari saja. Dan di dalam Quran surat Fatir ayat 36 itu disebutkan, wala yukhaffifu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan tidak diringankan dari mereka azab neraka, demikian sebagai balasan pada setiap orang yang kufur. Nah, yang ketiga sudah tidak berhasil juga, lalu kemudian mereka minta bantuan dari sekutu dan orang-orang yang diikutinya. Ini pentingnya tentang teman, ini tentang persahabatan. Jangan salah berteman dengan orang, jangan salah bersahabat dengan orang. Nah, ternyata orang-orang yang ada di dalam neraka ini, karena dia mengikuti seseorang, dia mengikuti, maka kemudian minta. Nah, yang ternyata bareng-bareng di sana juga. Mereka kemudian minta bantuan dari mereka. Kamu kan dulu yang saya ikuti. Itu dalam Quran surat Ibrahim ayat 21. Faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Lalu berkatalah orang-orang lemah itu kepada orang-orang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi sudah ada usaha yang macam-macam. Minta keluar tidak bisa, minta diringankan saja, lalu kemudian bingung minta bantuan kepada orang-orang yang di situ juga, yang ternyata adalah teman atau orang yang diikuti oleh dia. Nah, yang keempat itu digambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang ada di dalam neraka itu karena sudah tidak kuat, lalu kemudian minta dimatikan saja. Padahal tadi di padang mahsyar sebelum di neraka itu sudah tidak ada kematian karena sudah disembelih. Jadi adanya kekekalan. Nah, tahu siksa itu terlalu berat, sangat berat sekali, lalu kemudian minta untuk dimatikan saja karena tidak kuat. Itu dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi Al-Quran menggambarkan bahwa neraka itu memang kekal, ya. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fi mublisun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam, tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Nah, ini kalimat kekal itu tadi. Ada yang menarik di dalam hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang khalid ini atau kekekalan ini. Rasulullah SAW bersabda, man taradda min jabalin
faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi satahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Rawahul Bukhari. Ini berbicara tentang kekekalan itu. Buat perhatian kita juga, bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati. Ini berbicara tentang orang yang bunuh diri. Dalam hadis ini kaitannya dengan kekekalan. Ini model bunuh diri yang disebutkan oleh Rasulullah ada 3 macam. Yang pertama, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari puncak gunung untuk bunuh diri, maka dia menjatuhkan diri dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau ada orang bunuh diri dari ketinggian, jadi naik misalnya ke lantai berapa, lalu kemudian seperti Superman bunuh diri itu, disangka tidak mati gitu, mati, maka dia nanti di neraka juga akan mengalami peristiwa itu berulang-ulang. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan pernah bunuh diri. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, jangan kemudian cari jalan bunuh diri. Jadi bunuh diri yang pertama itu adalah melompat dari ketinggian. Maka dia nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang melakukan hal yang sama dan sakit yang dirasakan. Yang kedua, barang siapa yang kemudian bunuh diri dengan minum racun, dan minum racun itu ada di tangannya itu, maka nanti di neraka jahanam dia akan masuk neraka. Orang yang bunuh diri. Kenapa orang yang bunuh diri masuk neraka? Karena dia mengambil hak Allah. Jadi kematian itu haknya Allah, bukan dia yang menentukan. Walaupun Allah tahu bahwa dia mati bunuh diri, tetapi itu hak Allah. Maka jangan sekali-kali bunuh diri. Siapa yang model cara bunuh dirinya kemudian dia minum racun yang ditanya sampai kemudian dia mati dengan minum racun itu, maka kemudian nanti dia akan mengalami hal yang sama di neraka jahanam berulang-ulang, dan dia tidak mati, tapi yang dirasakan adalah sakitnya. Saya dulu pernah ingat di rumah sakit daerah sini, pada saat saya ada sesuatu ke rumah sakit, lalu kemudian tiba-tiba ada pasien yang dibawa, ternyata seorang ibu muda. Ibu muda ini ternyata setelah dilihat, ternyata dia minum obat pusing, obat kepala, Bodrek, tapi 15 biji. Dia minum 15 biji. Nah, ternyata ceritanya kenapa kepalanya pusing lalu minum Bodrek 15 sampai kemudian dia keluar, sampai kemudian dibawa ke rumah sakit. Ternyata suaminya ketemu mantannya. Nah, karena dia cemburu, lalu dia pusing, lalu kemudian ke apotek minum obat. Untung tidak mati gitu kan. Jadi kalau model begini mati, itu sudah nanti model bunuh diri, dan di akhirat akan mengalami siksaan seperti itu. Maka jangan pernah kemudian menjadikan akhir hidup itu atau jalan ketika punya masalah berat, jangan kemudian mengakhiri dengan cara bunuh diri. Karena disebutkan di dalam hadis itu khalidan mukhalladan fiha abada lagi. Selama-lamanya kekal lagi. Lalu kemudian yang ketiga, siapa yang bunuh diri dengan sepotong besi tajam, maka sepotong besi itu berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di dalam neraka jahanam berulang-ulang. Jadi biasanya ada yang putus cinta lalu kemudian tangannya diiris-iris. Maka lihat Bapak Ibu kalau punya anak, banyak irisannya enggak di sini, berarti dia berapa kali patah hati. Itu tugas Bapak. Jangan. Kadang-kadang anak-anak kita lupa seperti itu. Saya punya murid begitu, kadang-kadang berapa kali dia sudah ada garisan-garisan. Nah, kalau sampai mati, maka dia akan mengalami
keabadian siksaannya sendiri nanti di akhirat dengan berulang-ulang seperti itu. Nah, intinya ini di muqaddimahnya Al-Mizannya itu Syekh Mahir As-Sufi itu menyatakan bahwa nanti orang-orang yang berdosa itu, pendosa itu sudah mulai menyesal, tidak nanti di akhirat saja, tapi sejak masuk alam kubur itu, alam barzah itu, orang-orang yang pendosa itu sudah mulai menyesal, sehingga kemudian mereka kalau bisa mau dikembalikan lagi. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga bila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rob, kembalikan aku ke dunia, aku akan berbuat amal soleh yang sudah aku tinggalkan selama ini. Jadi baru sadarnya, baru menyesalnya setelah di alam barzah, setelah di alam kubur, baru mereka menyesal semuanya, lalu kemudian minta dikembalikan ke dunia dan tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun waktu selama di dunia itu. Kesadaran itu muncul setelah di alam barzah. Padahal alam barzah itu artinya adalah dinding pembatas. Dia sudah tidak bisa kembali ke dunia dan dia belum ke akhirat sebelum terjadi kiamat. Itu namanya barzah. Barzah itu adalah dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Penyesalan itu dimulai sejak itu. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun 99 sampai 100 itu gambaran seperti itu. Maka kalau kita memahami di dalam hadis Al-Arba'in itu, dan ini termasuk hadis utama di antara 4 hadis yang dianggap memenuhi ajaran-ajaran Islam itu adalah di antaranya, satu di antara hadis itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat kepadanya. Jadi ketika menjelaskan hadis ini, para ulama hadis itu menyatakan bahwa sikap seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu artinya dia muslim yang bagus. Muslim yang bagus itu adalah meninggalkan apapun yang sia-sia, apapun yang tidak bermanfaat. Yang kedua, orang yang disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna, maka kualitas keislamannya itu tidak bagus. Dia pekerjaannya hal-hal yang tidak berkualitas, tidak bermanfaat. Nanti tak usah membahas bagaimana kalau main catur, bagaimana kalau main ini itu bisa. Apakah termasuk? Tapi yang jelas hadis itu menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang di dalamnya menghimpun banyak kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Jadi orang yang berpikir kemudian tentang waktu itu, maka seandainya kemudian membuang-buang waktu, padahal banyak kebaikan yang bisa dilakukan, maka buat dia adalah kerugian besar. Karena Islam itu mencakup banyak kebaikan. Ya, makanya tidak ada istilah yang kemudian membuat kita terlalu lama. Ya, fa idza faraghta fansab. Jadi kalau kamu sudah selesai mengerjakan, kerjakan lagi. Selesai ini kerjakan begitu sampai taat. Capek-capekmu itu karena capek, letih karena memang melakukan kebaikan. Tetapi tetap mengistirahatkan saatan-saatan itu. Tetapi intinya adalah dia tidak menggunakan waktunya sedikit pun untuk hal-hal yang sia-sia. Itu berarti kualitas Islam seseorang itu menjadi bagus. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menulis kitab Mahasinuddin Al-Islami itu, kebaikan-kebaikan agama Islam. Dalam salah satu keterangan beliau menyebutkan seluruh kebaikan Islam itu telah terkumpul dalam 2 kalimat yang di dalam Quran itu, surat An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, ada yang menarik bahasanya begini, tentang berbuat kebaikan ini, intinya adalah ittiba, mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya,
dengan 5 usaha berkaitan dengan hukum. 5 usaha berkaitan dengan hukum itu. Pertama, usahakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan keras mengerjakan yang wajib. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Bersungguh-sungguhlah. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah kamu harus kerja keras untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menjauhi diri dari yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mengerjakan amal-amal sunnah. Berikutnya, bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkan apa yang dimakruhkan. Makruh itu bukan hanya pengertiannya kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa, bukan. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disuka. Sesuatu yang tidak disuka. Jadi sesuatu yang tidak disuka ya tinggalin. Dan yang terakhir, hal-hal mubah. Hal-hal mubah, maka buatlah itu punya nilai yang bermanfaat atau nilai sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berpahala, diniatkan sebagai ibadah hal-hal yang mubah. Kalau itu dilakukan, insya Allah nanti akan menjadi orang-orang yang tidak akan menyia-nyiakan waktunya selama di dunia. Kenapa? Karena ternyata menarik tentang ahlul a'raf ini, bahwa orang yang punya kebaikan dan kejelekan yang seimbang sama, itu ternyata nanti ditempatkan di al-a'raf. Jadi al-a'raf itu jengger. Kalau seperti ayam itu, ada ulama yang mengartikan seperti jengger. Jadi pembatas. Jadi surga, neraka, orang a'raf itu di tengah-tengah itu, di atas. Ya. Itu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 44 sampai 51 itu. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Para penghuni surga itu menyeru penghuni-penghuni yang ada di neraka, sungguh kami telah memperoleh dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apakah kalian juga sama seperti itu? Orang-orang yang ada di neraka mengatakan, iya benar, kami juga seperti itu. Lalu kemudian Allah menggambarkan, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Jadi digambarkan nanti antara neraka dan surga itu ada a'raf, ada tabir, ada yang membatasi antara surga dan neraka, dan disitulah ada orang-orang yang kemudian tinggal di situ. Siapa itu? Adalah orang-orang yang amal kebaikannya dan amal kejelekannya adalah sama. Maka kemarin disebutkan butuh sedikit saja, tapi tidak ada satupun yang memberikan. Orang yang kebetulan menjadi ahlul a'raf ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Nah, kalau yang pertama tadi digambarkan orang yang di ahlul a'raf itu kalau melihat orang yang ada di surga, mereka mengatakan salamun alaikum, melihat tanda-tanda karena mereka kenal. Jadi kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menyatakan kenapa disebut al-a'raf, karena mereka mengenali orang-orang yang di surga itu. Mereka mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera buat kalian yang sudah masuk surga. Kami ini belum, nunggu keputusan Allah. Nunggu keputusan Allah. Lalu kemudian ketika melihat ke neraka, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Tuhan, jangan jadikan aku seperti mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini menarik. Para ulama itu kemudian membicarakan mengenai ashabul a'raf itu setidaknya ada 10 pendapat. Tetapi kemudian yang paling kuat di antara pendapat itu, mayoritas sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa ashabul a'raf atau ahlul a'raf itu adalah sekelompok orang yang bertauhid, tetapi keburukan kejelekan mereka menghalangi mereka masuk surga. Sedangkan kebaikan-kebaikan mereka membuat mereka selamat dari neraka. Ketika ditimbang ternyata kebaikan dan keburukannya sama. Nah,
Imam Al-Qurtubi berkata, mereka adalah satu kaum yang kebaikan dan keburukannya sama. Mereka tinggal di A'raf untuk beberapa saat, tapi kemudian akan diperintahkan untuk masuk surga. Nah, pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Hudzaifah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seluruh manusia dikumpulkan. Para calon penghuni surga diperintahkan masuk surga. Lalu kemudian penghuni neraka disuruh masuk ke neraka. Kemudian ashabul a'raf ini yang ada di tengah-tengah ini, karena dia masih imbang amalannya, lalu kemudian Allah bertanya kepada ashabul a'raf, apa yang kalian tunggu? Mereka semua menjawab, kami menunggu perintahmu. Allah kembali berkata kepada mereka, kebaikan kalian mengantarkan kalian untuk bisa terhindar dari neraka, tetapi keburukan kalian membuat tidak bisa masuk surga. Lalu kemudian Allah beberapa saat waktunya lalu kemudian mengatakan, masuklah ke surgaku dengan ampunan dan rahmatku. Nah, ada yang menarik di dalam kitab Az-Zuhudnya Imam Ahmad itu, beliau bercerita tentang namanya seorang Salim. Salim itu adalah mantan budak dari Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu punya budak namanya Salim, dan itu sudah dimerdekakan. Nah, mantan budaknya Abu Hudzaifah itu kemudian tahu tentang ashabul a'raf ini atau ahlul a'raf ini, berdoa. Dia menyatakan begini, saya ingin tinggal di a'raf saja, saya ingin tinggal di ahlul a'raf saja, saya akan menjadi ashabul a'raf saja. Kenapa? Karena nanti lama-lama Allah juga akan menyuruh memerintahkan ke surga. Orang yang di A'raf itu kemudian memerintahkan ke surga. Ini orang yang kemudian, kenapa Salim berharap seperti itu, tinggal di Ashabul A'raf? Karena dia sendiri membaca dirinya, kira-kira saya tidak bisa masuk surga ini, tapi paling tidak saya berharap saja itu. Tidak terlalu tinggi harapannya, dia paling tidak ahlul A'raf saja. Jadi kalau membaca dirinya kayaknya kebaikan dan kejelekan saya sama. Jadi saya mohon untuk kemudian tinggal di A'raf saja, karena sudah jelas nanti yang tinggal di A'raf itu pasti masuk surga walaupun beberapa waktu lamanya masih berada di situ. Dia membaca dirinya sendiri sampai sebegitunya. Padahal di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan bahwa orang-orang yang di A'raf itu ketika melihat neraka tidak mau. Maka kita pun berharap jangan sampai di A'raf ini. Jangan sampai menjadi ahlul a'raf, jangan sampai menjadi ahlul a'raf, jangan sampai menjadi ashabul a'raf. Berdoa kepada Allah jangan sampai masuk di ashabul a'raf. Tetapi ini Salim ini membaca dirinya, dia kemudian, kalau saya tidak mungkin lah, maka kemudian saya lebih yakin dan pasti dengan seperti itu saya mudah-mudahan berada di a'raf saja. Itu Salim. Kita sendiri yang kemudian bisa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada yang disampaikan oleh Syekh Mahir Ahmad As-Sufi ini, kenapa kemudian ahlul a'raf itu kemudian bisa masuk surga? Karena saat di ahlul a'raf itu, di tempat yang tinggi itu antara surga dan neraka, Allah memerintahkan dia untuk bersujud. Sujud kamu. Sehingga dengan bersujud itulah kemudian timbangan pahala kebaikan dan keburukan yang awalnya sama, karena diperintahkan bersujud lalu mereka bersujud, sehingga kemudian timbangan kebaikannya menjadi lebih banyak, lebih besar daripada kejelekannya, sehingga kemudian masuk surga. Karena ketika disuruh minta amal kepada orang-orang yang lain, termasuk keluarganya, tidak ada satupun yang memberi, karena mereka juga mikir dirinya sendiri. Jadi di akhirat itu mikir dirinya sendiri, tidak ada lagi mikir siapapun. Sehingga kemudian ketika diperintahkan untuk bersujud, mereka bersujud, dan itulah tambahan, sehingga kemudian membuat mereka setelah itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-A'raf itu, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka itu tidak bisa masuk surga tapi banget pinginnya, tamak, serakah untuk pingin cepat-cepat masuk surga. Imam Hasan Al-Basri itu menyatakan, demi Allah,
Allah menanamkan rasa serakah, rasa tamak kepada orang-orang yang ada di A'raf itu karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada mereka. Nah, jadi memang Allah berniat ingin memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang ada di A'raf itu sehingga mereka menjadi tamak. Tamak itu keinginannya banget untuk segera masuk surga walaupun ternyata itu masih ada waktu untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita bisa kemudian belajar dari ini, apakah mau model seperti Salim, mantan budaknya Abu Hudzaifah itu, yang karena membaca dirinya ngonko ekoca tak dihisab berma, mau masuk surga tanpa hisab, memenuhi ndak kriteria itu. Kalau dibaca-baca aku ini kebaikan dan keburukannya gimana gitu. Nah, kalau Salim itu menyatakan sudah cukup di Ahlul A'raf saja gitu. Karena nanti toh akhirnya masuk surga gitu. Kalau mau mengatakan ke surga kok tidak pantas katanya. Ataukah kemudian seperti juga digambarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang di Ahlul A'raf itu ketika melihat neraka, ya Allah jangan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang ada di dalam neraka itu, dan dia berharap menjadi surga. Seperti persis yang disampaikan oleh Allah, nanti sebelum hisab itu kitab kita dibentangkan oleh Allah. Baca nih, baca. Iqra kita baca sendiri kitab, ternyata di situ tidak ada satupun yang luput. Semua dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua secara detail, sekecil apapun sampai meludah sembarangan, sampai pipis sembarangan, buang air kecil sembarangan, semuanya tidak ada yang tertinggal. Semuanya tercatat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah yang membuat orang kemudian terkaget-kaget dengan catatannya. Nasirul muslimin rahimakumullah, menutup kajian tentang Ahlul A'raf, Ashabul A'raf ini saya ingin sampaikan, ihtadara syabun fabakat ummuhu faqala ya ummi law anna hisabi baina yaday fama anti fa'ilatun bi qalat arhamuk faqala Allahu arhamu bi minki ma'jamal husnad dhanni billah falnahsunud dhanna billah fallahu daiman inda dhanni abdi bi. Ada seorang pemuda yang sudah mau mati, seorang pemuda sudah mau mati, lalu kemudian ibunya menangis melihat anaknya mau meninggal itu. Lalu dia berkata, ibu, seandainya proses hisab nanti di akhirat yang menghisab aku itu adalah engkau wahai ibu, apa yang akan ibu lakukan? Kalau yang menjadi pemilik hisab itu, yang menghisab itu adalah ibu. Maka kemudian ibu itu menjawab, nak, tentu aku akan mengasihi kamu, aku tolong kamu, akan aku kasihi itu. Maka kemudian pemuda itu menjawab, kalau begitu wahai ibu, tenang, tidak usah menangis. Tenang wahai ibu, tidak usah menangis, karena Allah itu jauh lebih menyayangi hambanya, jauh lebih menyayangi hambanya daripada ibu menyayangi aku. Jadi marilah kita berbuat bersangka baik kepada Allah. Itu kata pemuda itu kepada ibunya, karena selamanya Allah itu senantiasa sesuai dengan persangkaan hambanya. Qila li'arabin, dikatakan kepada Arab, kepada orang Arab Badui, innaka mayyitun, kamu sebentar lagi sudah mau mati, kamu akan mati. Faqal summa ila aina, lalu kemudian setelah mati mau kemana? Qila lahu ilallahi ta'ala, ia menghadap Allah. Maka kemudian orang itu menjawab, qala ma wajadnal khairu illa minallahi ta'ala hafanassa liqa'ahu. Kalau selama hidup di dunia ini kita sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah, lalu kenapa kita harus takut untuk cepat bertemu dengan Allah? Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, tidak termasuk golongan Ahlul A'raf. Mudah-mudahan kita diselamatkan sehingga kemudian menikmati surga dan bisa bertemu dengan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.